Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini engkau telah melihat kuasa Injil, melihat pekerjaan Roh Kudus yang pernah memanggil dari zaman dulu sampai sekarang, yang tidak berubah supaya manusia bertobat kembali kepada Tuhan. Malam ini saya akan berkhotbah dengan judul kebenaran Allah yang merubah manusia berdosa. Lalu saya menanya satu pertanyaan, apakah sih di dalam dunia yang bisa berubah? Apa sih di dalam sifat manusia yang tidak bisa berubah? Di dalam kitab suci kita melihat sesuatu kontra yang paling besar, yaitu dunia yang berubah dan Allah yang tidak berubah. The world is changing, human nature changing. The situation in society is changing. Everything in all the system of the world is changing. But God never changed. Segala sesuatu berubah. Segala sistem masyarakat berubah. Segala sistem pendidikan berubah. Segala keberhasilan manusia berubah. Satu-satunya yang tidak pernah berubah, Allah tidak berubah. Saudara-saudara, dan kita melihat di dalam ketidakberubahan Allah, Dia juga berkata kepada kita, semenjak Adam berdosa, di dalam dunia juga ada 3 hal yang tidak pernah berubah. Pertama, dosa tidak pernah berubah. Kedua, penderitaan tidak pernah berubah. Dan ketiga, kematian tidak pernah berubah. Orang dulu berdosa, orang sekarang tetap berdosa. Orang dulu bohong, zaman modern tetap bohong.
Orang dulu berselingkuh, modern tidak berselingkuh. Orang dulu berzina, orang sekarang tidak berzina. Dosa tidak pernah berubah. Sistem masyarakat, keunggulan pendidikan tidak pernah berubah manusia. Di mana ada masyarakat karena ilmu teknologi maju, karena pengetahuan pendidikan populer, akibatnya negara dan masyarakat itu tidak ada lagi orang yang berdosa. Tidak ada. Dosa tidak pernah berubah. Bukan saja demikian, kita melihat bahwa sengsara juga tidak pernah berubah. Orang dulu mengalirkan air mata, orang sekarang tetap mengalir air mata. Orang dulu mengeluh, orang sekarang tetap mengeluh. Orang dulu patah hati, orang sekarang tetap patah hati. Orang dulu kecewa dan depresi, orang sekarang tetap depresi dan kecewa. Saudara-saudara, penderitaan tidak pernah berubah. Orang dulu miskin, sakit, kanker. Orang dulu tidak disembuhkan. Orang dulu dengan segala sengsara penderitaan meninggalkan dunia. Sekarang sama, penderitaan tidak berubah. Ketiga, orang dulu bisa mati, orang sekarang pun bisa mati. Orang dulu tidak ada uang cari dokter, orang yang kaya cari dokter tetap mati. Orang dulu tidak ada medis yang sehat, yang kuat, yang manjur. Orang sekarang mempunyai teknologi medis yang paling canggih, tetap harus mati. Ini tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Dosa tidak berubah, sengsara tidak berubah, kematian tidak berubah, dan Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak berubah di dalam hal apa. Dan apakah tidak perubahan? Itu satu kabar yang baik kepada kita. Alkitab berkata, Tuhan mempunyai cinta kasih yang tidak berubah. Tuhan mempunyai kesucian yang tidak berubah. Tuhan mempunyai keadilan yang tidak berubah. Tuhan mempunyai kuasa yang tidak berubah. Tuhan mempunyai janji yang tidak berubah. Tuhan mempunyai kesetiaan yang tidak berubah. Inilah di dalam ketidakperubahan Tuhan, manusia mendapatkan pengharapan. Di dalam ketidakperubahan dari Tuhan Allah, manusia mendapatkan penghiburan. Manusia mendapatkan kekuatan karena kita boleh bersandar kepada Allah yang tidak berubah. Bukankah teman-teman kita sudah berubah? Bukankah pacar-pacar kita sudah berubah? Bukankah keuangan nilai sering berubah? Di dalam lebih daripada 12 hari yang lalu, seluruh Indonesia semua orang kehilangan 10% nilai rupiah dibanding dari dolar Amerika. Dan dolar Amerika pun sudah turun nilainya dibanding dengan waktu-waktu yang lampau. 40 tahun yang lalu, saya pertama kali naik kapal terbang ke Amerika. Dan waktu itu pulang pergi, tiketnya sama dengan 1 kilo emas. $1.700. Saya pulang ke Amerika dan kembali ke Indonesia. 40 tahun kemudian, sekarang kalau saya ke Amerika, saya tidak perlu 100 gram emas, sudah bisa pergi. Rupiah menjadi turun, tiket dibandingkan menjadi murah, dan nilai uang sudah tidak bisa diandalkan lagi. Saudara-saudara, dunia ini berubah. Yang tidak berubah hanya satu, Tuhan tidak berubah. Di dalam dunia adalah hal-hal yang tidak berubah, yang harus menghadapi ketidakperubahan dari Tuhan, yaitu keadilan Tuhan dan penghakiman terhadap dosa, terhadap manusia yang berada di dalam sengsara dan di dalam ancaman kematian. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kesetiaan, kemurahan, kejujuran, dan kemurahan, cinta kasih, keadilan Tuhan yang tidak berubah menjadi pengharapan bagi kita masing-masing. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan Allah yang suci tetap mencintai manusia yang berdosa. Ini tidak berubah. Allah yang adil tetap mencintai orang yang melawan keadilan.
Allah yang kekal mengasihi orang yang murtad dan tidak lagi berkesetiaan abadi kepada Tuhan. Dan ini adalah sesuatu yang merubah seluruh dunia, supaya manusia boleh tidak usah terus-menerus berada di bawah kemurkaan Allah. Tidak usah terus-menerus berada di bawah kuasa iblis dan berada di belenggu daripada kematian, dosa dan kegelapan daripada segala kekuatan dari iblis. Saudara-saudara, itu sebab Alkitab berkata kepada kita, Allah yang tidak berubah mau merubah manusia. Allah yang tidak berubah mau merubah nasib manusia, mau memutarkan balik manusia yang menuju kepada neraka boleh balik kembali menuju kepada Tuhan sendiri. Saudara-saudara, dalam hal ini saya menanya lagi beberapa pertanyaan. Hal apakah yang menjadi mujizat terbesar di dalam seluruh sejarah? Mujizat apakah yang disebut mujizat terbesar bagi Kristus? Adalah dia mati dan bangkit dari orang mati. Ini mujizat yang paling penting. Ini mujizat yang paling besar. Karena kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah lebih penting daripada mujizat menyembuhkan, mujizat untuk mengusir setan, dan mujizat untuk membangkitkan orang mati. Semua mujizat 35 kali yang dilakukan oleh Yesus Kristus yang tercantum di dalam Alkitab lebih tidak penting atau tidak lebih besar dari mujizat Yesus Kristus setelah mati dan bangkit kembali. Di dalam mujizat inilah adalah mujizat yang mengalahkan semua mujizat, tetapi tidak dianggap mujizat oleh manusia. Manusia ingin melihat mujizat. Banyak orang Kristen tetap tunggu mujizat. Tetapi saudara-saudara, Yesus tidak beri satu kesempatan menunjukkan kuasa mujizat kepada Raja Herodes waktu dia diadili. Karena dia mengetahui bahwa orang seperti Herodes yang tidak beriman tidak layak melihat mujizat. Dan kalau mujizat kebangkitan tidak dipercaya oleh manusia, mujizat yang diharapkan semua menjadi tidak penting. Saudara-saudara sekalian, Yesus sudah mati, Yesus sudah bangkit. Inilah mujizat yang paling besar bagi manusia. Mujizat terbesar itu mujizat apa? Mujizat terbesar adalah Allah sanggup merubah orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Allah bisa merubah sifat manusia yang dicengkeram oleh setan menjadi orang yang mengikuti Yesus Kristus. Saudara-saudara, saya tidak tahu jikalau Stephen Tong tidak diselamatkan oleh Yesus Kristus, selama saya hidup 70 lebih tahun akan merusak berapa banyak pemuda-pemudi. Jikalau saya tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, saya akan hidup berada di dalam dosa dan mempengaruhi pemuda-pemudi berjuta-juta untuk hidup di dalam dosa terus. Tapi setelah saya mengalami perubahan, mujizat yang telah menyelamatkan saya menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Sampai hari ini saya sudah khotbah lebih 35.000 kali. Saya sudah berkhotbah kepada lebih 32 juta manusia. Saya sudah keliling benua-benua Asia, Afrika, Amerika Selatan, Eropa, Australia, dan berkhotbah di lebih 600 kota. Berkhotbah kepada lebih 32 juta manusia. Saudara-saudara, saya sudah berkhotbah, sudah melayani juta-juta manusia, karena kuasa perubahan Tuhan telah menjadikan saya dari orang berdosa menjadi hamba Tuhan. Jikalau saya tidak bertobat, jikalau saya tidak di tangan Tuhan, jikalau saya masih berada di tangan iblis, saya akan menjadi yang merusak orang lain sebanyak-banyaknya. Our God is a God of changing power, and He's able to change you, change me from being a sinner, being a betrayer, to be the submissive children of God. Allah adalah Allah yang mempunyai kuasa merubah.
Allah adalah Allah yang tidak berubah, tapi Allah yang merubah manusia. Apakah mujizat terbesar bagi Kristus? Kebangkitan dari orang mati. Bagi manusia, dari orang berdosa menjadi orang benar. Apakah sukacita terbesar adalah di dunia? Jikalau ada satu orang bertobat, maka di surga beribu-ribu malaikat akan bersorak-sorai bersuka cita. Saudara-saudara, there's no joy greater than when angels see the sinners repent and return to the Lord. Saudara-saudara, inilah sukacita yang paling besar. Inilah mujizat yang paling besar. Ini adalah rencana Allah yang paling besar. Apakah perintah dari Tuhan dan menjadi satu amanat yang paling besar di dalam sepanjang ajarannya di dalam dunia? Pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala bangsa, jadikan mereka murid-muridku, dan tuturkan semua yang aku ajarkan kepadamu kepada mereka. Baptiskan mereka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Inilah amanat yang teragung. Inilah perintah yang terbesar. Inilah sesuatu rencana yang paling komprehensif untuk seluruh umat manusia. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita telah mendengarkan firman tentang mujizat terbesar, kuasa terbesar, perubahan terbesar, perintah untuk mengabarkan Injil sebagai amanat terbesar di dalam sepanjang sejarah. Mengapa Tuhan mengirim Yesus ke dunia? Supaya terjadi pertobatan. Mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Supaya terjadi perubahan. Mengapakah Yesus Kristus dari mati bangkit pula dari antara orang mati? Supaya memberikan kuasa merubah hidup kita masing-masing. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang tidak berubah adalah Tuhan yang mau merubah hidup kita. Di dalam Alkitab mengatakan, pada waktu kita masih hidup di dalam dosa, Kristus mati menurut tanggal yang ditetapkan untuk mengganti kita. Roma pasal 5 ayat ke-8. Pada waktu kita masih berdosa, pada waktu kita masih hidup di dalam kuasa dosa, pada waktu kita masih dijual di bawah kuasa dosa, Kristus sudah ditetapkan menurut tanggal yang ditentukan untuk mati mengganti engkau dan saya. Mati mengganti orang yang baik itu mungkin ada. Mati untuk orang yang benar itu tidak ada, tidak banyak. Tetapi mati untuk orang berdosa itu tidak pernah ada. Saudara-saudara, jika ada orang yang baik, kita mati bagi dia, buat apa? Dia sudah baik. Jika orang yang baik kepada saya, waktu dia kecelakaan, saya mau mati bagi dia untuk membalas anugerah yang pernah diberikan kepada saya. Itu mungkin. Tetapi sedikit orang mau mati bagi orang lain. Yesus Kristus justru mati mengganti kita pada waktu kita masih hidup di dalam dosa. Saat kita memberontak, saat kita najis, saat kita melawan, saat kita mengkotori jiwa kita, mengurangi kemuliaan Tuhan Allah, saat kita masih mengikuti segala siasat dari iblis, saat kita mempermalukan dia, saat kita masih hidup di dalam dosa, Yesus Kristus mati mengganti engkau dan saya. Inilah cinta kasih. Inilah kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, pada waktu kita berada di dalam dosa, murtad, melawan Tuhan, kurang ajar, melanggar hukum, dan mencemarkan diri, mengurangi kemuliaan Allah yang dicipta sebagai peta teladan Allah untuk merefleksikan kesucian, keadilan, kebajikan, kemurahan Tuhan di surga. Kita langgar, kita kotorkan. Tuhan berkata,
saat engkau masih hidup di dalam dosa, aku sudah mengutus, aku sudah merencanakan, aku sudah mengirim Kristus untuk mati bagi engkau. Saudara tahu tidak, dosa kita telah menjadikan kita mengurangi kemuliaan Allah? Saudara sadar tidak, dosa kita telah menyedihkan hati dari Tuhan Allah? Saudara insyaf tidak, dosa kita telah menudungi dan telah mengecewakan Tuhan yang berpengharapan supaya kita memuliakan Dia. Saudara-saudara, pada waktu kita berbuat dosa, kita bukan saja tidak sadar kesalahan kita, kita sedang membanggakan kalau kita bisa berbuat dosa. Saudara-saudara, pada waktu saya umur 19, ada seorang naik ke mimbar bersaksi di gereja saya. Waktu dia mensaksikan dia diselamatkan Tuhan, saya mengatakan amin. Hati saya senang sekali. Tapi pada waktu dia mengatakan, dulu waktu saya berdosa, berapa kurang ajar, berapa hebat, saya mulai merasa tidak beres. Karena dia telah memuliakan dosa, dia telah memuliakan kejahatannya. Terus dia pegang ketawa orang lain. Dia berapa hebat, bisa berbuat berapa banyak kejahatan. Makin bicara, orang makin ketawa. Saya makin rasa dia seorang yang fasik, dia seorang keji. Karena di situ dia bukan memuliakan Kristus, dia bukan memuliakan anugerah Tuhan, dia sedang memuliakan dia yang pintar berbuat dosa. Di tengah-tengah kesaksian dia, saya tutup mata berdoa, Tuhan ampunilah dia. Dan saya tahu orang semacam ini tidak layak naik mimbar, tidak layak bersaksi bagi Tuhan. Saudara-saudara, saya sudah tua, saya sudah melayani Tuhan lebih setengah abad. Saya tidak boleh menghancurkan pelayanan saya jikalau saya sembarang memanggil orang naik ke atas mimbar. Itu sebab dengan gentar, dengan teliti, dan dengan sangat berhati-hati, saya mau melihat motivasi orang melayani Tuhan itu sebenarnya itu apa. Kalau satu kali mempermalukan nama Tuhan, sulit mengembalikan lagi. Dan satu kali memanggil seorang naik ke mimbar, sulit membuat dia berubah lagi. Karena dia mungkin melihat banyak orang sudah bertobat, datang kepada dia karena kesaksiannya. Mungkin dia merebut kemuliaan Tuhan, mungkin dia jatuh di dalam kecongkatan, mungkin dia dipengaruhi oleh setan, dan mungkin dia menjadi lebih berat berdosa lagi. Tapi bersyukur kepada Tuhan, orang yang bertobat sungguh-sungguh tidak boleh membanggakan dosanya. Orang yang bertobat sungguh-sungguh tidak boleh memuliakan kepintaran perbuatan dosanya. Orang yang sungguh-sungguh bertobat mengetahui ini semua hanya semata-mata anugerah Tuhan saja. Sola gratia, only by grace, nothing human merit. Anugerah itu berarti apa? Roma pasal 5 berkata kepada kita tentang anugerah. Roma pasal 6 berkata kepada kita tentang anugerah. Di dalam kitab Roma mengatakan anugerah mempunyai 3 ciri khas. Ciri khas pertama, bukan berdasarkan kelakuan kita yang baik. Kedua, bukan berdasarkan jasa kita yang kita perbuat. Ketiga, bukan berdasarkan kelayakan kita di hadapan Tuhan. Artinya adalah tidak ada hubungan dengan perbuatan manusia. Kalau ada hubungan dengan perbuatan manusia, itu bukan anugerah. Kedua, tidak ada hubungan dengan pekerjaan atau perbuatan yang baik. Perbuatan kita tidak layak, kerja bagaimanapun tidak layak. Dan ketiga, ketidaklayakan itulah baru membuktikan itu anugerah. Grace is called grace because it's not depend our good works, not depend our deeds, our merit, and not depending our own worthiness. Justru ketidaklayakan, tidak pekerjaan,
dan tanpa mempunyai jasa apa-apa, Tuhan memberikan kepada kita secara cuma-cuma. Itu namanya anugerah. Hari ini kalau saya bisa menjadi orang Kristen adalah karena anugerah. Hari ini kalau saya bisa berkhotbah hanya karena anugerah. Hari ini kalau saya bisa berdiri di atas mimbar karena anugerah. Hari ini kalau saya mempunyai talenta, mempunyai bakat, mempunyai segala karunia untuk melayani Tuhan, hanyalah karena anugerah. Nothing is without grace. Paulus berkata, kita bersyukur, kita memuji Tuhan karena Dia memberikan anugerah yang tidak terkatakan. Paulus berkata, saya bersyukur kepada Tuhan karena hari ini saya bisa menjadi seperti ini hanya berdasarkan anugerah. Di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat pertama mengatakan, kami telah menerima kasihan Tuhan Allah sehingga kami diberikan jabatan seperti ini. Pasal 6 ayat pertama Paulus berkata, kami yang sama-sama menjadi rekan daripada Tuhan Allah. Siapakah engkau? Siapakah saya? Kita adalah rekan Tuhan Allah. Kalau saya mengatakan saya rekan SBY, engkau lihat saya hebat sekali, saudara-saudara. Tapi saya berkata, tidak ada jabatan lebih tinggi dari menjadi rekan Tuhan Allah. Rekan Tuhan Allah, sekantor dengan Tuhan, sepekerjaan dengan Tuhan, semeja dengan Tuhan. Itu namanya rekan. Siapa yang boleh menjadi rekan Tuhan? Engkau, saya. Siapa menjadi sahabat Tuhan? Engkau, saya. Siapa yang boleh mengerjakan rencana Tuhan? Engkau dan saya. Mengapa Tuhan memanggil kita? Mengapa Tuhan memilih kita boleh bekerja sama dengan Dia? Mengapa Paulus mengatakan kita yang menjadi rekan sekerja dengan Tuhan Allah? Karena anugerah. Anugerah. Anugerah tidak bisa dibeli dengan uang. Anugerah tidak bisa diganti dengan kelayakan. Anugerah tidak bisa diganti dengan perbuatan atau jasa kita. Kita semua menjadi orang Kristen, menerima pengampunan dosa hanya melalui anugerah yang tidak layak kita terima. Dan Tuhan memberikan kepada kita bukan karena apa? Karena Dia kasihi kita. Di dalam buku Musa dikatakan, hai Israel, engkau adalah bangsa yang paling kecil di dalam dunia ini. Tuhan Allah memilih engkau bukan karena engkau bangsa yang besar. Israel bangsa yang kecil. Pada waktu Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka adalah budak, mereka adalah ditindas, mereka adalah yang dianiaya, mereka yang sudah dijual, yang sudah tidak mempunyai hak asasi manusia, hidup sekali manusia yang biasa. Mereka diperbudak, mereka ditekan, mereka dianiaya, suruh kerja berat dari pagi sampai malam. Mereka adalah bangsa yang kecil, bangsa yang hina, bangsa yang tidak layak. Tuhan berkata, Musa, Musa, pergilah kepada Firaun, berdiri di istananya dan berkata kepada dia, demikian firman Tuhan mengutus aku datang kepadamu. Siapakah Musa? Seorang muda yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Dia pakai keberanian dan kemarahan diri membunuh seorang Mesir. Akhirnya dia dikejar, akan dibunuh. Dia lari ke padang belantara Midian. Dan di situ 40 tahun diuji oleh Tuhan. Setelah 40 tahun kemudian, dia berusia 80 tahun. Baru Tuhan panggil dia pergi kepada istana dari Mesir. Pergi bicara di hadapan Firaun. Dan berkata kepada dia, yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang Maha Esa, utus saya datang kepadamu. Demikian firman-Nya, biarlah umatku pergi dari Mesir. Let my people go
from here as a place where they are enslaved to be the children serving me in the wilderness. Berteriaklah kepada Firaun, demikian firman Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sekarang berkata kepadamu, biarlah umatku pergi dari tanah Mesir. Let my people go and they will serve me in the wilderness. Mereka akan menyembah, berbakti kepada saya di padang belantara. Siapa engkau? Engkau siapa? Engkau seorang Musa, orang Ibrani. Bangsamu adalah budak-budak di sini. Tapi Musa tidak takut. Musa mengatakan, my people are slaves, but my God is your creator. Allahku adalah penciptamu. Sekarang dengar firman Allah. Biarlah umatku pergi. Waktu Tuhan memilih orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Israel bangsa apa? Bangsa yang kecil, bangsa yang remeh, bangsa yang hina, bangsa yang diperbudak, bangsa yang ditekan, dianiaya oleh bangsa yang besar. Kalau engkau pergi ke Mesir, engkau masih melihat piramida yang tingginya 560 kaki, yang lebih daripada 40 susun Roma modern. Di piramida engkau melihat ketinggian yang begitu mencapai setengah langit. Adalah bangunan yang tertinggi yang belum pernah dipecahkan rekornya untuk 4.000 tahun. Saudara-saudara, 4.100 tahun yang lalu piramida yang tertinggi dibentuk di Mesir. Mesir mempunyai kebudayaan yang begitu tinggi, dan ketinggian yang 500 lebih kaki itu tidak pernah dilawan, tidak pernah dilampaui oleh bangunan yang lain. Sampai pecah rekor 4.000 tahun kemudian, dipecahkan rekor oleh Menara Eiffel di Paris pada waktu tahun 1889. Saudara-saudara sekalian, waktu itu Mesir bangsa yang besar, kerajaan yang kaya, banyak emas, banyak mumi, banyak peradaban yang lebih tinggi dari manapun selain Babilonia. Tapi saudara-saudara sekalian, pada Mesir berjaya, Babilonia sudah mulai menjadi pudar, menjadi kalah dan mundur. Dan saat itulah Tuhan suruh Musa berkata, aku memilih bangsaku keluar dari tanah Mesir. Saudara-saudara, siapa yang dicintai Tuhan? Bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat, karena dia adalah orang yang tidak layak, tetapi anugerah Tuhan justru untuk orang yang tidak layak. Cinta Tuhan diberikan kepada orang yang tidak layak, yang tidak ada pekerjaan yang benar, tidak ada jasa yang boleh diingat. Ini namanya anugerah. Pada waktu engkau dan saya dipanggil Tuhan, sama seperti ini. Kita tidak layak, kita tidak boleh, kita tidak patut masuk ke dalam surga. Tapi saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, anugerah Tuhan telah mengerjakan hal mujizat yang tidak layak diperlayakkan, yang tidak berjasa diingat oleh Dia, yang tidak patut dijadikan patut. Itu sebab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, anugerah Tuhan sifatnya sama adanya. Masih ingat Yesus dipaku di atas kayu salib? Setelah Yesus dipaku di atas salib, darahnya dialirkan, keselamatan digenapi, dan belum ada orang yang diselamatkan. Masih menunggu pertobatan, menunggu pengampunan dosa. Dan saya tanya, siapakah orang pertama yang dosanya diampuni setelah Yesus disalibkan di atas Golgota? Darahnya dialirkan, yang menerima pengampunan pertama bukan Petrus. Yang menerima pengampunan pertama bukan Yohanes, bukan Yakobus, bukan Simeon, bukan Taida, bukan Bartolomeo, bukan Nathaniel, bukan Thomas, bukan Matius, bukan murid-murid yang lain, bahkan bukan 12 murid. Orang pertama yang menerima
penetesan darah dan pengampunan dosa adalah perampok di pinggir salib. Lihat tidak, ini namanya anugerah. Kenapa orang yang paling besar dosanya yang diampuni dulu? Orang Yahudi minta seorang perampok diampuni, tidak usah disalibkan, namanya Barabas. Kami tidak mau Yesus, kami mau Barabas. Kalimat itu adalah pengumuman bunuh diri daripada kebudayaan Yahudi yang menganggap diri adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. They considered they are chosen people of God, but they claim they are committing suicide when they shout out, "We want Barabbas, we do not want Jesus." Pada waktu orang Yahudi berkata, kami tidak mau Yesus, kami mau Barabbas. Saat itu mereka sedang membunuh kebudayaan Yahudi yang menganggap dirinya adalah umat Tuhan. Saudara-saudara, banyak gereja sedang membunuh diri karena tidak mau mengabarkan Injil. Banyak gereja sedang membunuh diri karena menganggap diri layak, lalu menghina Injil, menghina anugerah Tuhan yang sebenarnya tidak dilayaki oleh manusia. Saudara-saudara, Yesus Kristus justru berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi mau melepaskan perampok, Yesus Kristus mau menyelamatkan perampok. Orang Yahudi biarkan Barabas keluar lagi, lalu berbuat dosa lagi. Yesus Kristus menyelamatkan perampok supaya tidak lagi berbuat dosa. Inilah keselamatan, inilah anugerah penebusan dari Tuhan. Saudara-saudara, hari itu 3 orang yang dipaku di atas kayu salib. 1 perampok yang diselamatkan, 1 perampok yang tidak mau bertobat, dan Kristus yang mati mengganti dosa manusia. 3 mati pada hari itu. Bedanya apa? Bedanya perampok yang tidak menerima Yesus adalah perampok mati di dalam dosa. Perampok yang minta pengampunan dari Yesus adalah perampok yang mati terhadap dosa. Dan Yesus Kristus adalah mati mengganti orang berdosa. Ini adalah 3 cara kematian yang seluruh manusia harus mengetahui. There are only 3 kinds of death in human life. You die in sin, or you die to sin, or Jesus Christ die for sin. Saudara-saudara, di atas Golgota Tuhan mempaparkan hatinya, membongkar jantungnya untuk menelanjangkan diri, dilihat oleh manusia. I love you. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, so that everybody who believes in Him shall not perish but have the eternal life. Di atas kayu salib, melalui Kristus yang mati, Allah membongkar jantungnya, Allah membuka hatinya dan berkata, demikian Allah mengasihi isi dunia. Tetapi di atas kayu salib, Yesus Kristus juga membongkar hati semua orang. Kayu salib adalah satu-satunya tempat semua orang harus mengekspos diri di hadapan Tuhan Allah. Semua oknum harus memperkenalkan siapa dia. Tidak bisa tutup lagi, telanjang di hadapan Tuhan Allah. Yang bertobat menyatakan dia menerima Yesus. Yang tidak bertobat menyatakan dia menolak Yesus. Setan menyatakan dia melawan Allah. Malaikat menyatakan dia mentaat Allah. Seluruh alam semesta semua menyatakan diri, expose diri, membongkar diri, tidak bisa menutup diri, semua melaporkan diri. Sesungguhnya reaksi mereka bagaimana di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dengar kalimat di bawah ini. Man is not what he eats. Man is not what he thinks. Man is not equal to what he behaves. Man is not equal to what he feels. Manusia tidak sama dengan pikiran. Manusia tidak sama dengan makanan. Manusia tidak sama dengan perasaan. Manusia tidak sama dengan kelakuan yang dia lakukan. Manusia sama dengan reaksi dia di hadapan Tuhan bagaimana. Man is equal to when he responds, what he reacts before God.
bagaimana engkau berespon kepada Tuhan, itulah dirimu dan nasib kekekalanmu. How you react to God will determine your fate in the eternity. Bagaimana engkau berespons, bagaimana engkau bereaksi kepada Allah, itu menentukan nasibmu untuk selama-lamanya. Karena Allah di atas kayu salib menyatakan hidup hatinya, jantungnya, perkenalkan diri kepada kita. Dan di dalam kematian Kristus, Dia juga mau kita membongkar jantung hati kita di hadapan Dia, bereaksi kepada cinta kasih Dia. Saudara-saudara, pada waktu perampok itu berkata, Yesus, ingatlah aku pada waktu engkau kembali dengan kerajaanmu. Kalimat yang pendek ini lebih baik daripada doa banyak pendeta seumur hidup. Karena di sini dia mengerti siapa Kristus. Dia mengerti yang salib di atas pinggir dia adalah raja yang akan datang kembali ke dunia. Dia mengerti Yesus bukan seorang kriminal yang dipaku di atas salib. Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja yang sementara salah diadili. Maka dia mengatakan, you will come back again, my Lord. You will return to this world again. Oh Lord, I know you are the King of the kingdom. You are the Lord to come again. You will regain your power, your authority over every king in the world. You are the King of kings. You are the Lord of lords. Oh Yesus, saya tahu engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala yang dipertuhan. Saya tahu engkau kembali lagi memperoleh bumi. Sekarang dunia memaku engkau disalib, tapi engkau akan kembali mendapatkan seluruh dunia sebagai kerajaanmu. When you return again with your kingdom come, please remember me. Oh Yesus, ingatlah aku pada saat engkau kembali dengan kerajaanmu. Yesus mengatakan dengan jawaban, verily, verily, I say unto you, today you will be with me and to have a feast together in the paradise. Oh, perampok. Dia tidak sebut perampok. Dia berkata seperti kepada saudara sendiri. Dengan sesungguhnya aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau dan saya akan bersama-sama berjamu di dalam Firdaus, paradiso. Saudara-saudara, tempat ketenangan, peristirahatan yang terbesar, tempat berhentinya segala rongrongan dosa, tempat segala kesulitan memberikan penderitaan kepada kita. Stop! Tempat paradiso, tempat paradise, tempat Firdaus, engkau akan bersama dengan aku di dalam perjamuan yang suci di surga. Saya bersyukur kepada Tuhan. Inilah cinta Tuhan. Inilah perubahan dari Allah yang tidak berubah untuk membawa manusia yang tidak layak kembali menjadi anaknya. Pada waktu Yesus masuk ke dalam surga, di dalam Firdaus yang berkata, open the gate, oh eternal gate, open the door, because the Lord come back and return, enter into your gate. Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menang di dalam peperangan, akan kembali masuk ke dalam pintu gerbang yang kekal. Malaikat semua mentiup sangkakala. Ribuan juta malaikat semua menyambut Yesus di pintu paradiso, di pintu Firdaus. Dan mereka tercengang karena melihat Yesus waktu masuk ke dalam Firdaus menggendong seorang yang dua kakinya sudah dipatahkan. Perampok hari itu mati karena dia terlalu kuat, tidak bisa putus napas. Yesus sudah mati, dia belum diputuskan napasnya, maka mereka mempenggal kakinya. Darah mencerot, selesai habis. Dia baru mati. Lalu saudara-saudara, waktu dia masuk ke tempat Firdaus, Yesus sendiri yang membawa dia pergi. Berapa besar dosa yang diperbuat, sekarang dihapus. Berapa kurang ajar, mengkhianati dan melawan Tuhan, sekarang dilupakan. Karena engkau bertobat, engkau sungguh-sungguh mengaku dosa.
Dosa yang diampuni adalah dosa yang diakui. Dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak pernah mungkin diampuni. Allah yang hidup adalah Allah yang menanti kita bertobat. Allah yang penuh cinta kasih adalah Allah yang menggerakkan kita bertobat. Oh saudara-saudara, ya Yesus, ingatlah aku pada hari Engkau memperoleh kerajaan-Mu dan kembali lagi atas bumi ini. Let Thy kingdom come. Bukankah ini doa kita saban hari waktu kita menyebut doa Bapa kami menurut apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus? Kiranya nama-Mu dikuduskan. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu sama seperti di surga, demikian di atas bumi ini. Kita semua mengetahui itu doa yang besar, itu pengharapan yang agung, itu permintaan yang sangat-sangat penting. Oh my God, let your name be glorified. Let your kingdom come. Let your will be done on the earth as it is in heaven. Kita semua mengetahui doa Bapa yang begitu, Bapa kami di surga, yang begitu indah. Dan inilah doa yang dimengerti oleh perampok itu. Dia berkata, ya Yesus, tolong ingat saya waktu Engkau mendapatkan kerajaan-Mu, kembali lagi ke dalam dunia. Yesus tidak mengatakan, oke, tunggu hari itu. Yesus mengatakan, sekarang, hari ini, bukan hari itu. Dia mengatakan, ingat saya. Yesus bilang, bukan ingat saya, berjamu dengan engkau, duduk di sebelah saya, karena saya mati bagimu. Saya akan bangkit bagimu. Saya mencintai kamu. Sekarang engkau menyeru namaku, engkau mau minta pengampunan, saya memberikan pengampunan kepadamu. Saya memberikan hidup baru kepadamu. Saya memberikan jatah kepadamu. Saya memberikan hak istimewa. Engkau boleh duduk di sebelah kanan saya, berjamu bersama di dalam Firdaus. Saudara-saudara, Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Orang yang sungguh bertobat berada di sebelah kanan Yesus. Yesus dijunjung tinggi oleh Allah Bapa karena dia rela rendah. Dan orang berdosa yang rela bertobat dijunjung tinggi oleh Yesus, dibawa kembali ke Firdaus. Inilah namanya anugerah. Ini namanya tidak layak. Ini namanya orang berdosa berubah menjadi anak Tuhan. Saudara-saudara, Allah yang tidak berubah adalah Allah yang berkuasa merubah. Allah yang berjanji tidak berubah adalah Allah yang bisa mendapatkan janji untuk selama-lamanya. Allah yang mengirim Yesus yang tidak berubah. Yesus Kristus, Ibrani pasal 13, Kristus kemarin, sekarang, sampai selama-lamanya tidak berubah. Yesus Kristus yang tidak berubah, ada Kristus yang merubah engkau dan merubah saya. Kristus yang tidak berubah, ada Kristus yang mempunyai kuasa perubahan yang terbesar. Dengan cinta kepada orang berdosa yang cintanya tidak berubah, dan kesucian yang tidak berubah, untuk merubah kita dari tidak layak menerima cinta menjadi orang yang mengisi cinta Tuhan. Dari orang yang berdosa najis harus diadili menjadi orang yang mendapatkan kesucian Allah yang menghindarkan kita dari kemarahan. Saudara-saudara, itu sebab di dalam iman kepercayaan kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit bagi kita, kita boleh menjadi anak Allah. Kita boleh menjadi teman Tuhan Yesus. Kita boleh menjadi orang yang hidup baru, manusia yang baru. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal ke-5, jikalau ada orang telah menjadi makhluk yang baru, menjadi ciptaan yang baru, maka yang lama sudah lewat, semua yang baru sedang terjadi pada dia. All the old things will pass away. Everything will be new if you are a new being, new creation, newly created by Christ. Efesus pasal 2 ayat 10 berkata kita adalah
karya Tuhan Allah yang dikerjakan melalui di dalamnya Yesus Kristus. In Christ we are recreated one more. In Christ we are the work of God to be recreated again, to be new being, to be new creation, new man. Siapakah saya? Saya menjadi makhluk yang baru. Saya siapa? Saya menjadi manusia yang baru. Siapakah saya? Saya menjadi ciptaan yang baru. Ciptaan yang lama sudah rusak. Ciptaan Allah yang lama sudah berontak, sudah mengkhianati. Dan ciptaan yang berdosa, yang rusak, sudah mati di dalam dosa dan sudah dipaku beserta dengan Yesus Kristus di atas kayu salib. Setelah kita dipaku beserta Kristus di atas salib, kita juga diberikan kesempatan hidup beserta Kristus. Barang siapa yang mati bersama-sama Kristus akan menjadi manusia yang bangkit bersama-sama Kristus. You died in Christ together with your Lord. You will be resurrected together again with your Lord to have a new life. Kita diberikan hidup yang baru. Kita menjadi new creation. Kita menjadi new creature. Kita menjadi new man. Kita memiliki new life. New life in Christ. Hidup yang baru di dalam Kristus. Karena apa? Kita adalah karya Allah yang diciptakan di dalam Kristus Tuhan kita. Dan kita yang sama dengan Kristus mati di dalam kematian Kristus. Kita akan bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus. Kami dulu mati di dalam dosa. Sekarang kita sudah bangkit dan sudah duduk bersama dengan Kristus di dalam surga. Saudara membaca Efesus pasal 2 ayat 1. Efesus pasal 2 ayat 5. Efesus pasal 2 ayat ke-6. Saudara-saudara, ayat 1 mengatakan, kamu mati di dalam dosa dan kesalahanmu. Ayat 5, kami juga seperti kamu mati di dalam dosa dan kesalahan kami. Tetapi ayat 6, kami sudah dibangkitkan pula oleh Tuhan Allah beserta Kristus, dan kami duduk di dalam surga beserta Kristus. Di dalam bahasa Greka itu adalah pakai present continuous tense yang berarti bahasa Inggris we are now sitting together with Christ upon the heaven. Sekarang kita duduk dengan Kristus di dalam surga. Sekarang sedang duduk. Saudara, engkau mengatakan saya duduk di kursi di dalam lapangan ini, di dalam kabin, mendengar khotbah Stephen Tong. Tapi Tuhan mengatakan bukan. Engkau sekarang kalau bertobat, kalau sungguh-sungguh menjadi manusia baru, sudah menjadi makhluk ciptaan yang baru, engkau sedang, sudah, dan sedang lagi duduk bersama dengan Kristus di dalam surga. Itu sebab status kita sudah berubah. Karena Tuhan berubah kita. Orang yang sudah diselamatkan, orang yang duduk di atas surga bersama dengan Kristus, melihat lagi ke dunia. Dunia ini fana. Dunia ini kosong. Dunia ini hampa. Dunia ini akan lewat. Dunia tidak bernilai apa-apa. Paulus berkata di dalam Filipi, dia bersasaran yang baru, Yesus Kristus. Paulus berkata di Filipi, sekarang semua yang dulu saya anggap mulia, sekarang bagi aku menjadi sampah. Everything I consider glorious, now is only a dunghill. Sekarang bagiku menjadi sampah, tidak berarti apa-apa. Yang bagi aku sekarang, yang paling menilai adalah Kristus. Saudara-saudara sekalian, engkau kalau sungguh-sungguh mencintai Tuhan dan betul-betul sadar Kristus bernilai lebih tinggi dari segala sesuatu, biarlah Tuhan melihat hatimu dan Tuhan memanggil engkau. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen harus ada tulang punggung. Hamba Tuhan harus ada tulang punggung. Mengapa banyak orang menjadi pendeta tetap cari uang? Karena menganggap Tuhan tidak cukup
tak bisa membiayai engkau, maka engkau cari kekayaan di dunia. Engkau mempermalukan Tuhan. Saudara-saudara, jikalau Tuhan sungguh-sungguh memanggil engkau menjadi hamba Tuhan, berani buang semua perdaganganmu, berani buang semua uang dunia, menjadi hamba Tuhan yang standar hanya kepada Tuhan saja. Amin. Saudara-saudara, jangan kita main-main, jangan tidak bertulang. Waktu Tuhan panggil, Petrus, ikut aku akan menjadikan engkau penjala ikan. Petrus melepaskan semua. Waktu Yesus memanggil, Matius, keluarlah, ikut aku. Matius melepaskan meja uang sebagai pemungut cukai yang mempunyai kesempatan kaya. Orang cukai selalu bisa kaya, karena yang selundup kasih uang, dia dengan kemungkinan menerima segala uang-uang yang tidak sah, uang-uang yang memberikan kepada dia sesuatu uang lebih, dia menjadi kaya. Korupsi. Tapi saudara-saudara, Matius berkata, sekarang saya dipanggil Tuhan, langsung dibuang semua uang, dia menyerahkan semua dan mengikut Yesus Kristus. Saudara-saudara, itulah mengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Jikalau Tuhan memanggil engkau, ingatlah panggilan itu panggilan yang mulia, lebih besar daripada konglomerat, lebih besar daripada raja, lebih besar dari presiden, lebih besar daripada orang kaya di dunia. Karena Tuhan kita paling kaya melebihi siapapun. Amin. Saudara-saudara, kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Siapakah saya? Siapakah engkau? Kita harus masuk neraka. Siapakah saya? Siapakah engkau? Kita hanya orang berdosa yang harus binasa. Siapakah saya? Siapakah engkau? Anak murka Tuhan Allah, anak durhaka kepada Tuhan, anak yang harus dihakimi dan dimasukkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Tapi puji Tuhan, Allah yang tidak berubah dalam memberikan janji yang tidak berubah, dengan setia, dengan jujur, dan dengan kekekalan. Dia berkata, barang siapa yang datang kepadaku, aku tidak akan menolak seorang pun. Barang siapa mengikut aku akan menuntun dia sampai kekekalan. Yesus berkata di dalam pasal 14 sampai 16 Injil Yohanes dengan dua janji, where I am, you will be there too. Because I live, you will live forever too. Saya sangat senang kedua janji ini. Di mana aku berada, engkau akan berada berserta dengan aku di situ. Puji Tuhan. Di manakah akhirnya di dalam kegagalan kita berada? Stephen Dong akan berada bersama Yesus di mana Yesus berada. Amin. Saudara-saudara, I will be at the place where my Lord will be. Tuhan saya berada di mana, saya akan bersama-sama dengan dia di sana. Tuhan akan berada di pinggir Allah Bapa, saya akan berada di pinggir Yesus Kristus beserta dia di pinggir Allah Bapa. Alangkah mulianya, alangkah setianya janji Tuhan. Di mana Yudas untuk 30 keping perak, dia sudah pergi ke tempat yang seharusnya dia pergi. Di mana ke tempat saya akan beserta dengan Kristus pada saat saya bertemu dengan dia di kekekalan. Janji kedua, because I live, you will live together with me forever and evermore. Karena aku hidup, engkau akan hidup bersama dengan aku di dalam kekekalan sampai selama-lamanya. Tidak ada cinta lebih besar, tidak ada kuasa lebih besar, tidak ada perintah lebih besar, tidak ada janji lebih besar, tidak ada mujizat lebih besar, tidak ada kuasa perubahan lebih besar daripada kuasa Allah yang menjadikan orang berdosa dibenarkan oleh Tuhan. Menjadi orang murtad, anak yang taat kepada dia. Menjadi orang yang harus binasa, menjadi teman Yesus terus selama-lamanya. Inilah kabar
Inilah firman, inilah khotbah untuk Batam di dalam Kapin kota ke-64. Demi nama Yesus Kristus, saya akan memberikan panggilan terakhir. Dan saya akan minta saudara berjanji sekali lagi di hadapan Tuhan. Sekali lagi berkata kepada Tuhan, saya mau menjadi orang Kristen yang ikut engkau sampai selama-lamanya. Di mana engkau berada, saya akan berada. Karena engkau hidup, aku hidup juga untuk selama-lamanya. Biarpun dunia merayu, biarpun setan menyerang, biarpun musuh memfitnah, biarpun dunia menggoda, maukah engkau setia sampai mati, setia sampai kekal, menjadi orang Kristen yang berjanji kepada Tuhan malam ini? Maukah engkau menjadi orang yang sudah dirubah oleh Tuhan dan seumur hidup tidak lagi merubah niatmu ikut Tuhan untuk selama-lamanya? Maukah engkau berkata, Tuhan, malam ini di Batam beratus-ratus, berjuta manusia, saya adalah penduduk Batam yang berjanji setia ikut engkau sampai selama-lamanya. Kalau ada orang demikian, jikalau engkau pertama kali atau engkau sudah sering, engkau belum Kristen atau Kristen, mau menerima Yesus, mau berjanji setia kepada Dia, mengikut Yesus untuk selama-lamanya, saya memberikan panggilan hanya satu kali dan tidak diperpanjang. Siapa yang berkata, saya malam ini berjanji setia ikut Yesus sampai selama-lamanya, silakan angkat tangan di hadapan Tuhan. Yang mau berjanji kepada Tuhan, setia kepada Allah selama-lamanya, janji engkau dengan angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa yang berkata, saya mau janji. Yang mau janji kekal setia sama Tuhan, angkat tangan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Semua berdiri dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Saudara-saudara, mari kita semua tetap berdiri dan kita dengan setia dan dengan perasaan penuh takut kepada Tuhan, kita mau masuk di dalam doa. Semua tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Cinta abadi yang dari kekal sampai kekal tidak pernah berubah, sudah Tuhan nyatakan kepada anak-anak-Mu yang tidak layak. Melalui anugerah yang melampaui marifat, melampaui bijaksana, melampaui rencana, melampaui keinginan, dan melampaui doa manusia. Di dalam diri Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Kami berterima kasih pada malam ini, Engkau membawa kami kembali kepadamu dengan cinta yang abadi, dengan kuasa tidak berubah. Engkau merubah kami dan membawa kami keluar dari lumpur dosa, berdiri di atas batu karang Allah yang kekal, dan menembus segala awan gelap, melihat kesetiaan-Mu yang abadi. Kami berterima kasih dan kami pada malam ini berjanji kepada-Mu satu kali lagi, yang mau mengikut Engkau untuk selama-lamanya, yang mau menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Kiranya Engkau tidak menolak kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu yang ajaib untuk merubah kami menjadi manusia yang berkenan di mata Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan Allah Bapa, di dalam Roh Kudus dan kuasa-Nya. Demi nama Yesus, Anak Putra yang jelma menjadi manusia, kami sudah berdoa. Amin.